Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video pembelajaran dari Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Siti Diah Handayani, saya dosen dari Program Studi Magister Manajemen UMY. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peran karakteristik seorang konsumen di dalam mengambil keputusan pembelian. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah analisis perilaku konsumen pada program studi Magister Manajemen UMY. Saudara masih ingat dengan model berikut ini pada video sebelumnya? Model ini menggambarkan secara komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk dan jasa. Pada kotak warna hijau di sisi kiri dalam gambar ini adalah faktor pendorong seorang konsumen untuk membeli, yaitu berupa stimuli. Stimuli berasal dari produk dan jasa yang dijual yang menarik, kemudian harga yang juga menarik, kemudian juga dipengaruhi oleh distribusi dan promosi yang mempersuasi. Selain itu, faktor lingkungan makro juga mempengaruhi, diantaranya adalah kondisi ekonomi yang stabil yang membuat konsumen berdaya beli, kemudian kemajuan teknologi yang memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru, kemudian kondisi politik yang stabil dan juga didukung oleh budaya yang mendasari perilaku sekelompok konsumen di suatu negara atau wilayah tertentu dalam melakukan pembelian. Dengan dukungan data yang lengkap, faktor-faktor stimuli tersebut dapat dianalisis oleh seorang marketer dengan cara yang cermat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan data primer maupun data sekunder. Dengan stimuli yang kuat, apakah seseorang pasti akan membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh para penjual? Belum tentu. Masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan pembelian. Kita bergeser pada bagian berikutnya, yaitu pada kotak yang berwarna kuning, di mana terdapat dua variabel penting, yaitu karakter pembeli dan proses keputusan pembelian. Pada kotak kuning ini disebut sebagai buyer's black box atau kotak hitam pembeli. Mengapa kedua variabel tersebut dinamakan sebagai kotak hitam pembeli? Karena kedua variabel ini relatif lebih sulit untuk diamati secara langsung karena bersifat intangible atau tidak kasat mata dan hanya ada pada diri pribadi dan ada pada pikiran konsumen. Apakah konsumen termotivasi dan berminat untuk membeli? Hanya konsumen sendiri yang dapat menggerakkannya. Pada bagian ini, seorang pemasar membutuhkan cara-cara yang tepat untuk mendapatkan informasi dan akhirnya dapat mengetahui keputusan dan pilihan konsumen atas barang dan jasa tertentu. Pertama, kita akan belajar tentang bagaimana memahami karakteristik seorang konsumen. Karakter atau sifat-sifat konsumen di dalam membeli sebuah produk dan jasa dipengaruhi minimal oleh 4 hal penting, yaitu faktor budaya, kemudian faktor sosial, kemudian faktor personal atau kepribadian, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Kita masuk kepada faktor budaya yang di dalamnya terdiri dari budaya, kemudian subbudaya, dan kelas sosial. Budaya adalah suatu nilai, norma, dan tradisi yang telah ditanamkan kepada diri seseorang sejak kecil yang membentuk kebiasaan dan perilaku mereka. Sebagai contoh,
budaya yang diterapkan oleh kedua orang tua kita kepada kita sejak kecil tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikonsumsi, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita beli. Itu akan terbawa sampai kita beranjak dewasa. Lebih luas jika diterapkan dalam sebuah negara. Sebagai contoh, budaya orang Jepang dengan pola hidup hemat atau yang sering disebut sebagai kakeibo juga melekat pada diri masyarakatnya. Kemudian faktor kedua adalah faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Jadi selain budaya dasar pada sebuah masyarakat, dengan siapa orang tersebut bergaul, dengan siapa orang tersebut berinteraksi, juga akan membentuk karakter seseorang, termasuk kepada seorang calon pembeli. Kelompok referensi seringkali mendominasi pola belanja seseorang. Saat ini muncul istilah FOMO, Fear of Missing Out, yaitu orang merasa khawatir dan cemas jika dianggap ketinggalan dan tidak masuk dalam kelompok tertentu. Nah, seringkali hal ini mendorong dia untuk membeli sesuatu meskipun produk tersebut tidak terlalu dibutuhkannya. Ketika seseorang masih anak-anak, maka kelompok referensi yang paling berpengaruh adalah keluarga. Namun, semakin bertambah usia mereka, maka kelompok referensi di luar keluarga seperti misalnya teman, rekan kerja, teman seprofesi, bahkan artis idola, itu menjadi kelompok referensi yang semakin berpengaruh bagi mereka. Selanjutnya, faktor pembentuk karakteristik seseorang konsumen berikutnya adalah faktor personal yang terdiri dari usia, pekerjaan, gaya hidup atau lifestyle, dan juga personality atau kepribadian. Semua faktor ini memengaruhi keputusan beli seseorang. Terkait usia yang bisa dilihat antar generasi, itu yang paling jelas, terlihat perbedaan kebutuhan dan kesukaan selera pada generasi yang berbeda-beda. Misalnya tentang selera akan makanan atau kuliner, kecintaan terhadap produk dalam negeri, serta pada jasa-jasa lainnya. Meskipun seseorang hidup dalam budaya dan lingkungan yang sama, belum tentu mereka memiliki selera yang sama terhadap sebuah produk. Seseorang yang berkecukupan dalam hidupnya misalnya, belum tentu suka dengan barang-barang branded atau barang-barang mahal. Sangat tergantung oleh kepribadian dan juga konsep diri yang mereka miliki karena mereka ingin hidup secara sederhana. Selanjutnya adalah faktor psikologis, yaitu terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap. Pengalaman pembeli produk sebelumnya dapat membentuk pengetahuan dan sikap terhadap produk dan jasa tersebut. Apakah mereka suka atau tidak, dan apakah mereka akan membeli lagi atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh motivasi dan persepsi konsumen. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa penting untuk mengetahui karakter pembeli. Hal ini menentukan pemilihan segmen mana yang paling tepat untuk dilayani oleh seorang marketer dan agar produk dapat dirancang dengan tepat disesuaikan dengan selera konsumen yang pada akhirnya dapat memuaskan kebutuhan mereka. Selain pentingnya memahami karakter konsumen, pemasar juga dapat mencari peluang pemasaran dengan mengikuti tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh konsumen dalam proses pembelian yang dimulai dari konsumen merasa membutuhkan sesuatu sampai benar-benar dia membelinya. Proses keputusan pembelian tersebut akan kita pelajari pada video pembelajaran
berikutnya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.